Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lian Hataib. Saya dari kelas B, jurusan Fisika, program studi pendidikan IPA. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi mengenai keanekaragaman hayati. Pengertian keanekaragaman hayati. Menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1994, keanekaragaman hayati adalah keanekaragaman di antara makhluk hidup dari semua sumber, termasuk di antaranya daratan, lautan, dan ekosistem akuatik lain, serta kompleks-kompleks ekologi yang merupakan bagian dari keanekaragamannya, mencakup keanekaragaman dalam spesies, antara spesies dengan ekosistem. Keanekaragaman hayati dibagi menjadi 3 tingkatan. Yang pertama adalah tingkat gen, kedua tingkat jenis atau spesies, yang ketiga adalah tingkat ekosistem. Untuk itu, mari kita bahas satu persatu yuk. Keanekaragaman hayati tingkat gen. Keanekaragaman gen adalah variasi atau perbedaan gen yang terjadi dalam suatu jenis atau spesies makhluk hidup. Contohnya pada buah durian. Pada buah durian ada yang berkulit tebal dan ada pula yang berkulit tipis, berdaging tebal, dan ada pula yang berdaging buah tipis, berbiji besar atau berbiji kecil. Sementara keanekaragaman genetik pada spesies hewan, misalnya warna rambut pada kucing, ada yang berwarna hitam, putih, abu-abu, dan coklat. Keanekaragaman hayati tingkat jenis atau spesies. Keanekaragaman jenis atau spesies adalah perbedaan yang dapat ditemukan pada komunitas atau kelompok berbagai spesies yang hidup di suatu tempat. Contohnya, di suatu halaman terdapat pohon mangga, pohon kelapa, jeruk, rambutan, bunga mawar, melati, cempaka, jahe, kunyit, ada burung, kumbang, lebah, semut, kupu-kupu, dan cacing. Keanekaragaman hayati tingkat ekosistem. Di bumi ada bermacam-macam ekosistem, yaitu ekosistem alam dan buatan. Secara garis besar, ekosistem alam dibedakan menjadi ekosistem darat dan ekosistem perairan. Ekosistem perairan dibedakan atas ekosistem air tawar dan ekosistem air laut. Untuk itu, kita bahas satu persatu yuk. Keanekaragaman hayati tingkat ekosistem darat. Di dalam keanekaragaman hayati tingkat ekosistem darat ada beberapa bagian. Yang pertama adalah bioma gurun. Gurun dan setengah gurun banyak ditemukan di Amerika Utara, Afrika Utara, Australia, dan Asia Barat. Karakteristik dari bioma ini yaitu curah hujan sangat rendah, kurang lebih dari 25 cm per tahun. Yang kedua adalah bioma padang rumput. Bioma padang rumput terbentang dari daerah tropika sampai ke subtropika. Ciri-ciri bioma padang rumput yaitu curah hujan 25-50 cm per tahun dan hujan turun tidak teratur. Selanjutnya yang ketiga yaitu adalah bioma hutan hujan tropis. Bioma ini berada di daerah tropik yaitu di Indonesia, India, Thailand, Brazil, Kenya, Costa Rica, dan Malaysia. Curah hujan tinggi yaitu 200-255 cm per tahun. Matahari bersinar sepanjang tahun. Selanjutnya yang keempat adalah bioma hutan gugur. Hutan gugur terdapat di daerah subtropik, contohnya di Eropa Barat, Korea, Jepang Utara, dan Amerika Timur. Bioma ini memiliki curah hujan 75-100 cm per tahun. Bioma ini mempunyai 4 musim. Yang pertama yaitu musim panas, kedua musim dingin, yang ketiga musim gugur, dan musim semi. Yang kelima adalah bioma taiga. Taiga terdapat di belahan bumi sebelah utara di pegunungan daerah tropik, misalnya di Rusia dan Eropa Utara, Kanada, dan Alaska. Ciri-cirinya adalah suhu di musim dingin rendah. Biasanya taiga merupakan hutan yang tersusun atas satu spesies seperti konifer, yaitu pohon spruce, alder, dan birch, pinus, dan sejenisnya. Selanjutnya, yang keenam yaitu adalah bioma tundra. Tundra terdapat di belahan bumi sebelah utara di dalam lingkaran kutub utara dan terdapat di puncak-puncak gunung tertinggi. Daerah ini beriklim kutub sehingga selalu tertutup salju. Selanjutnya yang ketujuh adalah bioma karst.
Karst berawal dari nama kawasan batu gamping di wilayah Yugoslavia. Kawasan karst di Indonesia rata-rata mempunyai ciri-ciri yang hampir sama, yaitu tanahnya kurang subur yang pertanian, sensitif terhadap erosi, mudah longsor, bersifat rentan dengan pori-pori aerasi yang rendah, gaya permeabilitas yang lamban dan didominasi oleh pori-pori mikro. Pertama adalah air tawar. Ekosistem air tawar memiliki kadar garam rendah. Air tawar memiliki kemampuan menyerap panas dari cahaya matahari sehingga perubahan suhu tidak terlalu besar. Selanjutnya yang kedua adalah ekosistem air laut. Bioma air laut luasnya lebih dari 2/3 permukaan bumi. Bioma air laut kurang terpengaruh oleh perubahan iklim dan cuaca. Ciri khas air laut adalah mempunyai kadar garam yang tinggi. Selanjutnya yang ketiga adalah ekosistem estuari. Ekosistem estuari atau muara merupakan wilayah perairan tempat pertemuan antara sungai dan laut atau disebut muara sungai. Yang keempat adalah ekosistem pantai. Habitat laut ditandai oleh salinitas atau kadar garam yang tinggi dengan ion Ci- mencapai 55%, terutama di daerah laut tropik karena suhunya tinggi dan penguapan besar. Di daerah tropik suhu laut sekitar 25 derajat Celcius. Selanjutnya yang kelima adalah ekosistem sungai. Sungai adalah suatu badan air yang mengalir ke satu arah. Air sungai dingin dan jernih serta mengandung sedikit sedimen dan makanan. Selanjutnya yang keenam adalah ekosistem terumbu karang. Di laut tropis pada daerah neritik terdapat suatu komunitas khusus yang terdiri dari karang batu, cairan organisme lainnya. Komunitas ini disebut terumbu karang. Selanjutnya adalah ekosistem laut dalam. Ekosistem laut dalam merupakan zona pelagik laut. Ekosistem ini berada pada kedalaman 76.000 meter dari permukaan laut, sehingga tidak ada lagi cahaya matahari. Oleh karena itu, produsen utama di ekosistem ini merupakan organisme kemoautrotop. Selanjutnya yang kedelapan adalah lamun. Ekosistem lamun atau seagrass adalah satu-satunya kelompok tumbuh-tumbuhan berbunga yang hidup di lingkungan laut. Tumbuh-tumbuhan ini hidup di habitat perairan pantai yang dangkal. Fungsi dan manfaat keanekaragaman hayati. Fungsi keanekaragaman hayati yang pertama adalah nilai ekonomi keanekaragaman hayati. Nilai ekonomi keanekaragaman hayati itu contohnya yang pertama yaitu adalah keanekaragaman hayati sebagai sumber bahan pangan, keanekaragaman hayati sebagai sumber bahan obat-obatan, keanekaragaman hayati sebagai sumber bahan kosmetik, dan lain-lain sebagainya. Selanjutnya yang kedua adalah nilai pendidikan keanekaragaman hayati. Keanekaragaman hayati dapat menambah pemahaman dan pengetahuan manusia. Pemanfaatan hewan dan tumbuhan digunakan untuk bahan percobaan, untuk kedokteran dan eksperimen-eksperimen tertentu. Selanjutnya yang ketiga adalah nilai ekologi keanekaragaman hayati. Nilai ekologi dari keanekaragaman hayati antara lain sebagai perlindungan terhadap kerusakan lahan karena akar tanaman akan melindungi tanah dari kerusakan, pengikisan, penyerapan air hujan sehingga tidak terjadi banjir atau tanah longsor. Faktor penyebab hilangnya keanekaragaman hayati terdiri dari 6 bagian. Yang pertama yaitu adalah hilangnya habitat. Bertambahnya jumlah penduduk menyebabkan semakin bertambah pula kebutuhan yang harus dipenuhi. Lahan yang tersedia untuk kehidupan tumbuhan dan hewan semakin sempit karena digunakan untuk tempat tinggal penduduk, dibabat untuk digunakan sebagai lahan pertanian atau dijadikan lahan industri. Selanjutnya yang kedua adalah pencemaran tanah, udara, dan air. Zat pencemar atau polutan adalah produk buangan yang dihasilkan dari aktivitas manusia. Polutan tersebut dapat mencemari air, tanah, dan udara.
beberapa polutan berbahaya bagi organisme, misalnya nitrogen dan sulfur. Yang ketiga adalah perubahan iklim. Salah satu penyebab perubahan iklim adalah pencemaran udara oleh gas karbon dioksida atau CO2 yang menimbulkan efek rumah kaca. Selanjutnya, yang keempat adalah eksploitasi tanaman dan hewan. Eksploitasi hewan dan tumbuhan secara besar-besaran biasanya dilakukan terhadap komoditas yang memiliki nilai ekonomi tinggi. Misalnya, kayu hutan yang digunakan untuk bahan bangunan dan ikan tuna sirip kuning yang harganya mahal dan banyak diminati oleh pencinta makanan laut. Selanjutnya, yang kelima adalah masuknya spesies pendatang. Masuknya spesies dari luar ke suatu daerah seringkali mendesak spesies lokal yang sebenarnya merupakan spesies penting dan langka di daerah tersebut. Beberapa spesies asing tersebut dapat menjadi spesies invasif yang menguasai ekosistem. Contohnya, ikan pelangi merupakan spesies endemik Danau Ayumaru, Papua Barat. Ikan pelangi terancam punah karena dimangsa oleh ikan mas yang dibawa dari Jepang dan menjadi spesies invasif di danau tersebut. Selanjutnya, yang keenam adalah industrialisasi pertanian dan hutan. Para petani cenderung menanam tumbuhan dan memelihara hewan yang bersifat unggul dan menguntungkan, sedangkan tumbuhan dan hewan yang kurang unggul dan kurang menguntungkan akan disingkirkan. Selain itu, suatu lahan pertanian atau hutan industri umum hanya ditanami satu jenis tanaman atau monokultur, misalnya teh, karet, dan kopi. Usaha pelestarian keanekaragaman hayati. Terdapat dua cara untuk melestarikan keanekaragaman hayati. Yang pertama adalah pelestarian in situ. Pelestarian secara in situ artinya pelestarian sumber daya alam hayati yang dilakukan di habitat asalnya. Contohnya, bunga Rafflesia arnoldi di Bengkulu, badak Jawa di ujung kulon, dan komodo di Pulau Komodo, yang termasuk pelestarian sumber daya alam hayati secara in situ. Selanjutnya, yang kedua adalah pelestarian ex situ. Pelestarian secara ex situ artinya pelestarian sumber daya alam hayati yang dilakukan di luar habitat asalnya atau dipelihara di tempat lain. Pelestarian secara ex situ ada beberapa macam, misalnya kebun koleksi, kebun plasma, nuftah, dan kebun raya. Sekian pemaparan materi dari saya. Semoga video ini bermanfaat. Saya Aldian Hataib mohon pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.